Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Herdiani dari SMKN 1 Kadipaten. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang materi statistika. Di sini ada pengertian statistika, bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Dengan perkataan lain, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Berikutnya tentang penyajian data. Secara garis besarnya, penyajian data dibagi dua. Yang sering digunakan yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Sementara itu, secara khusus data dapat disajikan ke dalam bentuk diagram garis, diagram batang, juga diagram lingkaran. Berikutnya dengan piktogram, histogram, poligon frekuensi, ataupun dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Di sini ada rata-rata hitung. Di dalam rata-rata hitung ini ada data tunggal, ada data berkelompok, dan juga ada rata-rata gabungan data. Yang berikutnya tentang median. Median adalah nilai pertengahan dari sekelompok data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Median untuk data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Bahwa median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dari banyak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan kelas median tersebut dikalikan dengan panjang kelas. Berikutnya untuk data tunggal, jika data tersebut jumlahnya ganjil, maka mediannya dapat dihitung dengan menggunakan cara setengah dikalikan data ke banyaknya data ditambah 1. Jika banyak datanya genap, maka mediannya itu terdapat pada data setengah dikalikan data ke setengah kali N ditambah data ke setengah kali N ditambah 1. Contohnya di sini ada data tunggal yaitu 5, 6, 7, 3, 2. Kita disuruh untuk mencari median dari data tersebut. Di sini kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Karena jumlah datanya ada 5 dan 5 ini adalah ganjil, maka kita cari mediannya dengan menggunakan rumus setengah dari data ke banyaknya data 5 ditambah 1 yaitu 6, maka setengah dari data ke 6, maka datanya adalah data ketiga. Sedangkan di dalam urutan data di sini, data yang ketiga itu adalah 5. Jadi mediannya adalah 5. Ini untuk data yang ganjil. Berikutnya, di sini ada juga urutan data mulai dari 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Kita juga di sini akan menghitung mediannya. Jadi sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu data-data di atas mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Setelah diurutkan, kita menghitung setengah dari data ke setengah kalikan banyaknya data ditambah data ke setengah banyaknya data ditambah 1. Maka hasilnya setengah kali 170 ditambah 171 ini adalah setengah kali 341, maka datanya adalah 170,5. Ini untuk menghitung data tunggal, median dari data tunggal, baik itu datanya berjumlah ganjil ataupun genap. Berikutnya, contoh tentang median dari data terkelompok. Di sini akan disajikan data terkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 kelas ya.
dengan frekuensinya masing-masing 8, 10, 13, 17, 14, 11, 7. Jumlah semua datanya adalah 80. Ini kelas pertama, 30 sampai 34 rentangnya. Dan ini adalah kelas terakhir, 60 sampai 64. Datanya ada 80, maka kita hitung dulu setengah dari data tersebut adalah 40. Berarti median terletak di data ke-40. Berdasarkan data pada tabel di atas, data ke-40 itu terletak di frekuensi 17 pada interval keempat, yaitu kelas ke-45 sampai 49. Maka tepi bawahnya itu adalah 44,5, banyak data 80, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 8 ditambah 10 ditambah 13, frekuensi kelas mediannya 17, dan panjang kelasnya adalah 5. Kemudian kita masukkan ke rumus. Median sama dengan 44,5 ditambah setengah kali 80 dikurangi 31 dibagi 17, ini yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 5. Maka hasilnya 44,5 ditambah ini 9 dibagi 17 dikalikan 5. Maka mediannya adalah 47,15. Itu untuk menghitung median dari data terkelompok. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.